Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam Repen atau renungan pendek. Kami akan sampaikan renungan pendek disertai doa syafaat buat Anda semuanya. Selamat mendengarkan. Terlalu sibuk melayani? Melayani adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan orang beriman. Bahkan itu menjadi jargon, menjadi bahasa orang Kristen yang dipakai dalam kehidupan bergereja. Dalam kehidupan di dunia ini, demikian juga dipakai melayani, terutama dalam dunia bisnis atau politik. Banyak janji melayani yang disampaikan melalui iklan-iklan komersial. Misalnya bebas ongkos kirim, antar sampai di tempat, garansi seumur hidup, dan sebagainya. Demikian pula dalam kampanye pemilihan calon legislatif, pemilihan kepala daerah atau presiden. Misalnya muncul janji akan melayani masyarakat dengan sepenuh hati, ingin menjadi pemimpin yang melayani, bukan dilayani, siap melayani sampai kapanpun, dan sebagainya. Adalah Tuhan Yesus Kristus yang menunjukkan dirinya betul-betul murni dan sejati sebagai pelayan. Dalam Matius 20 ayat 28, Tuhan berfirman, "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melayani adalah panggilan bagi orang percaya. Bahkan sampai-sampai ada orang percaya yang menjadi dalam tanda petik keranjingan, ketagihan melayani, menjadi pengurus komisi di gereja sekaligus memimpin paduan suara dan ketua di wilayah pelayanan atau lingkungan suatu gereja, merangkap-rangkap sehingga waktunya sibuk untuk melayani. Acap kali keadaan keluarga atau lingkungan sekitar atau bahkan pekerjaan menjadi terabaikan. Melayani untuk Tuhan atau sesama, apakah salah? Tentu tidak. Namun bila pelayanan itu salah motifnya, maka pelayanan itu menjadi sia-sia di mata Tuhan. Ada yang melakukan pelayanan agar dipuji sebagai orang sangat beriman. Ada yang untuk pelarian dari problem rumah tangga atau kejenuhan, atau sekedar ikut-ikutan supaya tidak dianggap Kristen pasif. Pelayanan yang tidak berfokus, yang tidak untuk menyenangkan Tuhan, tidak menjadikan pelayanan itu semakin menjadikan dekat pada Tuhan. Itu bukan pelayanan yang Tuhan inginkan. Tuhan mengendaki pelayanan bagi dia yang benar-benar fokus pada Tuhan, dekat pada Tuhan. Dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 dikisahkan Marta yang protes kepada Tuhan
karena saudaranya Maria tidak mau membantunya dalam melayani Tuhan. Marta merasa sibuk dan repot, perlu bantuan, tetapi Maria tidak menolongnya. Dalam Lukas 10 ayat 40, Marta melakukan ini. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Apakah salah yang dilakukan Maria? Pasti tidak. Apalagi bagi orang timur. Kalau ada tamu, terlebih kalau tamu itu sangat terhormat, maka akan diupayakan menjamu sebaik mungkin yang akan menyenangkan sang tamu, sekaligus merupakan penghormatan kepada sang tamu. Rumah ditata rapi, tempat duduk diatur sebagus mungkin, lalu segera memasak. Kalau bisa semuanya yang dihidangkan fresh, betul-betul baru, diolah. Dan Maria ingin menunjukkan sebagai tuan rumah yang baik, apalagi yang datang seorang nabi, seorang guru, Tuhan sendiri. Marta ingin menunjukkan penghormatannya kepada Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Kalau yang datang lebih banyak, disertai orang-orang lainnya, bukankah Marta akan kewalahan dan sangat perlu bantuan untuk memasak? Sekalipun mungkin sudah dibantu Lazarus, saudaranya. Makanya kalau Marta meminta agar Yesus menegur Maria supaya bangkit ke dapur, tentu wajar saja. Andaikan Marta dan Maria sibuk di dapur, siapa yang akan menemui Yesus? Yesus akan didiamkan saja. Disinilah Maria memutuskan untuk menemui Yesus dan mendengarkan pengajarannya, dan nanti akan menyampaikan kepada Marta apa yang diajarkan Yesus. Sementara Marta begitu berfokus menyenangkan Tuhan dengan jamuan, dengan masakan, hal yang fisik seperti makanan, minuman, dan sebagainya. Padahal menurut Tuhan yang paling penting adalah fokus pada pengajaran Tuhan, pada visi Tuhan. Dan Tuhan menjawab Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ikut berbagai pelayanan gerejawi itu baik, sungguh baik. Namun bila terlalu sibuk pelayanan sehingga kehilangan yang terbaik, yaitu fokus pada pengajaran Tuhan, serta kehilangan waktu berdua dengan Tuhan, yang justru ini akan menyegarkan rohani, maka kesibukan pelayanan yang seperti itu, yang asal aktif dan tidak mempunyai waktu bersama Tuhan, maka itu akan mengecewakan Tuhan. Karena itu, mari melayani dengan bijak, bagi waktu dengan baik, tanpa kehilangan fokus pada Tuhan, pada firman-Nya, pada berdua bersama Tuhan dalam ujian, doa, atau pembacaan firman. Tuhan memberkati Anda semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus,
atas pengajaran agar kami tetap berfokus, kami tetap konsentrasi menyediakan waktu bersama-sama Tuhan secara pribadi, sehingga dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, kami tetap teguh dikuatkan dan tidak kehilangan waktu-waktu bersama Tuhan. Tuhan, Bapa yang penuh kasih, kuatkanlah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akan saya sampaikan doa syafaat. Bapa surgawi yang penuh kasih, kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berkati mereka untuk dapat pekerjaan yang sesuai dengan harapannya. Juga saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, mari Tuhan pulihkan untuk boleh dapat bekerja kembali. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan, mereka yang sudah bekerja mengharapkan untuk mempunyai pendamping hidupnya, mari Bapa berkati mereka boleh bertemu calon pasangan hidupnya yang seiman, yang taat kepada Tuhan, dan kemudian akan membangun rumah tangga yang penuh sukacita dan syukur kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah menikah, mereka yang sangat merindukan anak. Mari Tuhan berkati sehingga akan menambah sukacita, kebahagiaan rumah tangga anak-anak-Mu ini. Berkatilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk mereka yang saat ini sedang sakit, terlebih oleh karena pandemi COVID-19. Mari Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati upaya pemulihan, Tuhan berkati isolasi baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati agar pulih dan menjadi negatif. Berkati Bapak para tenaga medis untuk boleh mempunyai kekuatan daya tahan dalam melaksanakan tugas menangani pasien-pasien COVID. Berkatilah mereka, juga berkati upaya vaksinasi agar rata ke seluruh bangsa kami. Juga Tuhan berkati upaya penemuan vaksin baru yang membawa kemudahan untuk mengendalikan virus corona ini. Tuhan, kami berdoa untuk juga mereka yang sudah lama sakit, yang membutuhkan pemulihan kesehatan. Tuhan berkati mereka Bapa dalam perawatan, pemulihan, dan pengobatan mereka. Beri mereka berkat kesehatan oleh karena darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami berbagai pergumulan, terlebih karena pandemi ini Bapa, kesulitan dalam keuangan finansial, usaha mereka bangkrut karena adanya pandemi serta adanya pembatasan-pembatasan. Pulihkan, tetap menerima mereka berusaha kembali. Juga mereka yang mengalami kesulitan tagihan, keuangan, cicilan utang, dan berbagai persoalan yang menyangkut ekonomi. Mari Tuhan berkati, Tuhan beri jalan keluar agar diatasi oleh karena semata-mata pertolongan Bapa. Bapa, kami berdoa Bapa yang pengharapannya berkurang, beri kekuatan iman, beri pengharapan terus tumbuh dan percaya hanya Bapa yang menyertai kami, Bapa yang sanggup mengatasi apapun pergumulan anak-anak Tuhan. Mari teguhkan iman kami semuanya Bapa, tetap mengandalkan Tuhan dalam berbagai situasi. Kuatkan iman kami melalui kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.